Saya sering mengatakan bahwa percepatan gerakan lembaga pendidikan itu kayak deret hitung, sementara industri itu kayak deret ukur. Orang yang bekerja dalam tekanan itu targetnya adalah menggugurkan kewajiban. Jadi dalam kehidupan nyata kita tidak bisa lepas dengan teknologi, tetapi di kelas kita dijauhkan dari teknologi. Untuk menyiapkan generasi tahun 2040-2045, ya datangkan dosen, guru dari 2050. Kita harus melepaskan diri dengan pola pikir lama. Cuma persoalannya adalah guru-gurunya, dosen-dosennya itu kan produk lama. Halo, apa kabar? Assalamualaikum sahabat IPOL, senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang Sipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah sahabat IPOL, podcast kita kali ini kita ingin mengangkat tema terkait dengan transformasi manajemen lembaga pendidikan swasta. Dan telah hadir di podcast kita narasumber spesial, yaitu tenaga ahli Menko PMK bidang kerjasama luar negeri sekaligus praktisi pendidikan tinggi Bapak Suparto. Apa kabar Pak Suparto, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kalau berbicara tentang Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini, kira-kira skup kerja bidang Bapak nih kerjasama luar negeri ini seperti apa sih Pak? Jadi di Kemenko PMK itu sebetulnya yang ngurusi bidang kerjasama luar negeri ada dua. Satu adalah staf khusus bidang kerjasama luar negeri, kemudian saya sebagai tenaga ahli kerjasama luar negeri. Nah, walaupun tidak tertulis secara eksplisit gitu, tapi kita sudah diberi arahan oleh Pak Menko bahwa staf khusus, apalagi saya khususnya, itu lebih banyak berupaya untuk menggali potensi-potensi kerjasama ke luar negeri bagi pembangunan di Indonesia. Jadi misalnya termasuk juga bidang pendidikan. Kemarin minggu lalu tepatnya minggu lalu saya ketemu dengan Yayasan Wardani. Yayasan Wardani itu punyanya konglomerat di Silicon Valley, Amerika. Silicon Valley. Namanya Wardani seperti Indonesia, tapi karena beliau orang India ya, pasti ya. India itu ya. Nah, ternyata dia punya program yang memang sangat mendukung dengan bidang pendidikan. Itu nanti akan kita sosialisasikan ke teman-teman di kampus dan juga di SMA, SMK, terutama SMK. Misalnya semacam itu. Itu terkait apa tuh Pak pendidikan kerjasama pendidikan Silicon Valley? Kalau itu beliau itu ingin mengembangkan kompetensi abad 21. Wah, kompetensi abad 21 ini cukup menarik ya Pak ya? Betul. Jadi anak-anak kita di abad 21 di tahun 2030, 2040 itu secara khusus bidang keilmuan begitu agak susah dikembangkan karena ilmu pengetahuan itu kan berkembangnya sangat cepat gitu kan. Nah, yang sangat mungkin dikembangkan itu adalah soft skill-nya. Jadi misalnya bagaimana mengembangkan critical thinking-nya, bagaimana mengembangkan creativity-nya, kemudian komunikasinya, dan yang penting itu adalah teamwork, kerjasama. Jadi, dan itu yang paling dibutuhkan di abad 21. Betul, itu kalau pola pikir lalu itu kan orang lebih dominan kepada kompetisi. Betul. Nah, kalau ke depan kita lebih banyak kepada kolaborasi. Jadi kalau saat ini kita bicara tentang kompetisi, itu sebetulnya pola pikir lama itu sebetulnya. Itu jahiliyah ya Pak sebetulnya ya. Jahiliyah itu, iya. Jahiliyah itu. Makanya anak muda ini harus kreatif dan harus kritis tadi ya Pak ya. Betul. Karena ke depan memang tantangannya itu yang dibutuhkan, paling dibutuhkan. Dan itu kan kurikulum kita secara khusus belum bisa mendesain itu. Nah, di programnya Wardani Foundation itu ada pembelajaran, ada kegiatan dan pelatihan macam-macam yang kaitannya dengan kemampuan berpikir kritis, kemudian kreatif, berkomunikasi yang baik, dan yang lebih penting lagi teamwork itu. Teamwork ya. Karena kan dulu ya, kalau sekarang mungkin nggak seberapa ya. Dulu di sekolah itu kan ada dua paradigma yang mencolok.
Satu, kalau di sekolah kita kan nggak boleh pakai HP kalau ujian itu. Iya, memang. Sementara kalau di luar kita nggak bisa lepas dari HP. Jadi dalam kehidupan nyata kita nggak bisa lepas dengan teknologi, tetapi di kelas kita dijauhkan dari teknologi. Artinya itu yang harus digeser sekarang ke depan. Itu apa namanya yang pertama, paradoks yang pertama. Paradoks yang kedua adalah di sekelas, di sekolah, anak-anak itu kan dilatih, diukur kompetensi individunya. Betul, makanya ada ranking dulu ya. Ada ranking, ada kemampuan individunya. Yang mencolok adalah ketika ujian akhir misalnya, itu kalau di kelas itu ada 50 orang, maka akan dibagi 25 supaya tidak kerjasama. Gitu kan. Tetapi saya sebagai pengamat pendidikan melihat ini jadi itu ada 25 mahasiswa katakanlah, dijaga oleh 2 orang penjaga ujian di ruangan itu. Pertanyaan saya, ini kelas apa penjara? Iya, betul juga sih Pak ya. Iya tak? Jadi anak-anak itu tidak boleh kerjasama. Sementara di dunia nyata justru yang dibutuhkan anak-anak itu adalah kemampuan untuk kerjasama, kolaborasi, kerjasama gitu ya. Gitu ya. Jadi kelas itu 25 anak itu narapidana, nah 2 orang itu sipir gitu loh. Karena ya itu paradigmanya negatif, cenderung negatif. Nah itu yang harus dikikis di tahun untuk menyiapkan generasi tahun 2045. Kita harus melepaskan diri dengan pola pikir lama. Cuma persoalannya adalah guru-gurunya, dosen-dosennya itu kan produk lama. Saya misalnya produk tahun 2000, ada yang 2010, yang terbaru mungkin 2020. Sementara harus menyiapkan generasi tahun 2045. Generasi emas. Generasi emas kan susah itu. Idealnya adalah untuk menyiapkan generasi tahun 2040, 2045, ya datangkan dosen, guru dari 2050. Kan tahu ya apa yang terjadi 2040 atau 2045. Tetapi kan tidak mungkin itu. Oleh karena solusinya adalah Anda produk tahun 2000, 2010, 2020. Tetapi untuk menyiapkan generasi tahun 2045, visi guru dan dosennya itu harus 2050. Gitu loh ya. Karena yang membedakan dosen kolonial sama yang modern itu sebetulnya di pola pikir dan mindset ya Pak ya. Bukan dari angkatannya sebetulnya ya. Jadi Pak Suparto ini sebetulnya guru milenial sebetulnya Pak ya, Gen Z ya, karena pandangannya udah jauh ke depan. Tadi dibuktikan dengan membuka peluang kerjasama dari luar negeri termasuk Yayasan Wardani dari Silicon Valley. Oke, sahabat Ipol, tadi Pak Suparto sudah menjelaskan sedikit ya kisahnya, aktivitasnya di sebagai tenaga ahli Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan beliau juga sudah mengungkapkan sebetulnya saat ini bagaimana visi, misi dan paradigma tenaga pendidik itu harus maju ke depan gitu ya Pak Suparto ya. Nah, lantas selama ini kenapa sih Bapak tertarik di bidang manajemen pendidikan nih Pak, khususnya perguruan tinggi? Mungkin apakah Bapak juga ada latar belakang berkecimpung di dunia pendidikan tinggi atau seperti apa nih? Betul ya, saya jadi dosen itu mulai tahun 1988. Wah, masih sekarang sudah SD saya Pak. Sudah 35 tahun ya. 35 tahun jadi dosen. Kemudian masuk di manajemen itu sejak 1990. Berarti kan sudah 33 tahun terlibat di dalam manajemen perguruan tinggi. Sehingga saya mengalami betul ketika misalnya UMM itu masih kecil. Universitas Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang itu orang dulu menyebutnya UMM itu Universitas Murah Meriah. Murah meriah tapi sekarang jadi megah sih Pak ya. Iya, masih kecil, sehingga kita merasakan betul bagaimana bergerak dari kecil sampai sekarang menjadi besar. Saya benar-benar mengalami itu gitu, sehingga bisa menghayati apa yang terjadi di sana. Nah, dari pengalaman 30 tahun terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi itu, saya melihat memang harusnya beda antara model manajemen perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Bedanya apa tuh Pak? Nah, secara analogis saya bisa mengatakan bahwa kalau perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta itu sama-sama mencari sumber air begitu, mencari air begitu. Perguruan tinggi negeri itu mencari airnya dari sungai. Yang alurnya jelas, waktunya jelas, SOP-nya jelas, aturannya jelas gitu ya.
Sumbernya juga jelas. Sumbernya juga jelas. As long as mengikuti SOP yang ada, dia butuh air tinggal buka keran. Tinggal buka kerannya itu aja kan. Sehingga dalam konteks itu tidak banyak perjuangan yang harus dilakukan. Iya sih ya, betul juga ya Pak ya. Iya. Itu dari sisi perguruan tinggi negeri itu ya. Nah, sedangkan perguruan tinggi swasta itu saya analogkan mencari sumber airnya itu dari hutan. Sumber air masih original yang kepemilikannya itu belum jelas. Nah, tugas kita adalah mengarahkan sumber air itu dari tempat yang tidak jelas itu ke kampus kita. Dan itu kan perlu effort yang besar ya. Effort yang lebih besar. Harus membuka jalan dulu menuju hutan itu. Belum tentu juga nanti dapat atau bagaimana. Itu effortnya besar ya. Iya, itu yang mencolok kalau saya amati selama 30 tahun berkecimpung dan juga terlibat langsung dalam pengelolaan perguruan tinggi yang saya amati itu. Jadi kalau perguruan tinggi swasta bisa memaknai makomnya sebagai orang swasta, ya, maka insya Allah dia bisa bergerak dengan baik. Artinya Nah, di UMM itu saya dapat pembelajaran dari Pak Muhadjir, terutama ketika menjadi rektor itu, walaupun beliau tidak merumuskan, tapi saya dari pola kerja beliau saya bisa merumuskan bahwa tadi karena sumber airnya berbeda, itu punya implikasi manajerialnya harus beda. Oke, manajerialnya harus berbeda gitu ya. Harus berbeda. Kalau kita mengikuti manajerial yang dipakai negeri, ya kita kalang kabut, kita nggak bisa bergerak, gitu ya. Kalah cepat gitu ya, Pak ya. Kalah cepat dan macam-macam. Bagaimana model perguruan tinggi negeri manajemennya? Ya karena semua sudah jelas, aturannya ada, semua sudah tata, tinggal membukakan SOS, ada SOP yang diikuti. Saya memberi analogi perguruan tinggi negeri itu manajemennya kayak orang masang keramik, rapi, tertata dan harus menunggu dulu giliran. Iya, harus di center dulu kan. Oh iya betul, di center ya. Harus sesuai dengan patokannya. Yang lainnya ngikutin baru. Yang lain mengikuti. Ya, hasilnya bagus, nggak jelek, bagus hasilnya. Sangat indah, bagus. Gitu ya. Tetapi yang harus diingat adalah untuk melakukan ini perlu resources lebih, perlu dana lebih, perlu waktu lebih. Ya. Karena misalnya ada 3 orang masang keramik di sini, kan tidak bisa 3-3-nya langsung masang. Berbarengan nggak bisa memang Pak. Jadi butuh waktu lama memang. Iya. Nah, kalau swasta bakalan repot kalau menggunakan sistem ini ya. Nah, pada kenyataannya banyak perguruan tinggi swasta yang mengikuti pola berpikir perguruan tinggi swasta maksud saya yang mengikuti pola pikir negeri gitu ya. Perguruan tinggi swasta itu supaya cepat tadi tidak diserobot oleh orang lain, maka manajemen yang diterapkan harus manajemen orang menuangkan pasir. Orang menuangkan pasir dalam satu tempat ada 3 orang misalnya, itu kan tidak perlu saling menunggu. Ya, bisa sekaligus bareng bisa sih. Simultan melakukannya. Gitu ya. Intinya adalah, poinnya adalah dengan analogi itu di perguruan tinggi negeri itu banyak prosedur yang harus dilalui karena itu urusannya sampai ke negara. Tapi kalau di swasta, alangkah indahnya kalau prosedur itu diminimalisir. Oh, diminimalisir. Iya, bukan ditiadakan, diminimalisir. Ya. Jadi jangan sampai perguruan tinggi negeri misalnya mengikuti pola pikir frame of mind-nya perguruan tinggi negeri. Biar apa tuh Pak? Biar cepat. Oh, biar cepat. Biar cepat di dalam mengambil keputusan, biar cepat dalam melangkah. Sebab kalau harus mengikuti misalnya perlu pencairan dana sekian puluh juta misalnya. Kalau negeri kan harus SOP-nya begini 1, 2, 3, 4, 5 begini tadi. Nah, swasta harus dikurangi SOP itu. Nah, kenapa negeri harus banyak SOP? Karena dia kan harus mengendalikan itu. Ya. Dan yang dikendalikan kan orang se-Indonesia. Betul. Dan dibatasi juga dengan aturan-aturannya Pak ya. Nggak boleh korupsi juga, nggak boleh segala macam. Jadi mereka pasti terpatok sama SOP. Betul. Kalau di swasta agak lebih sedikit fleksibel sehingga bisa menerabas itu semua, bisa lebih cepat gitu ya Pak ya. Betul, karena komunitas yang ada di swasta itu kan lebih sedikit. Jadi untuk mengawasi, mengendalikan itu perguruan tinggi negeri itu memakai katakanlah
CCTV untuk satu kampung begitu, kan beda dengan mengawasi satu rumah. Betul sih. Nah repotnya banyak lembaga-lembaga swasta itu yang pola pengendalian CCTV satu kampung. Yang artinya perlu resources lebih, perlu usaha lebih, dan ini memperlambat gerak. Itu yang harus dikikis. Bagaimana dengan kolaborasi, Pak? Apakah juga kalau di pendidikan tinggi swasta itu perlu adanya pendelegasian lebih luas, kemudian kolaborasi yang lebih diperluas lagi gitu? Ya tadi itu karena konteksnya adalah untuk menyederhanakan prosedur, maka sebagai pimpinan, apakah rektor atau ketua atau direktur ataupun namanya, itu memang sebaiknya tidak menguasai semua kewenangan. Bukan jadi Superman ya. Iya. Harus jadi super tim. Iya, betul. Jadi harus siap dengan membagi otoritas. Nggak takut ada kesalahan, Pak? Nah, itulah. Oke. Kekhawatiran tetap ada, tetapi yang diawasi kan tidak sebanyak negara. Oke, baik. Iya. Jadi kita harus mengambil fenomena ini rumah, beda dengan mengawasi satu kampung, gitu loh ya. Jadi untuk mengawasi satu keluarga kan beda mengawasi satu kampung. Lebih mudah tentunya. Harusnya lebih mudah. Jadi sebagai pimpinan di lembaga swasta itu, ya apalagi yang masih awal-awal, itu kan belum banyak orangnya, paling 100-200 dibandingkan dengan negara yang jutaan. Betul, gitu kan? Betul. Kan beda pola pengawasannya. Nah repotnya karena terpukau oleh indahnya, rapinya keramik tadi itu ya. Mereka cenderung ke sini. Ada loh satu rektor perguruan tinggi swasta itu yang program unggulannya adalah mendisiplinkan dosen dan karyawan. Apa tugas utamanya program unggulannya? Semua aktivitas dosen dan karyawan harus difoto. Mau sholat difoto, dilaporkan tuh. Wah ya kaku sekali gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi kalau kita bekerja di dalam satu aturan yang sangat ketat, ya, itu target kita sebagai karyawan, sebagai bawahan, itu kan sekedar menggugurkan kewajiban. Nggak ada daya kreativitas lagi, inovasinya nggak ada, kritisnya juga nggak ada. Nggak ada. Yang penting saya sudah bisa menggugurkan ini, sudah beres. Kan terlalu diawasi, terlalu ditekan gitu ya. Jadi biasanya pengendalian yang ketat itu kan membuat kita tertekan. Nah, orang yang bekerja dalam tekanan itu targetnya adalah menggugurkan kewajiban. Beda dengan suasana yang egaliter, yang sama. Itu adalah semangat untuk berinovasi itu ada, gitu ya. Karena kalau begini masuk tiap hari begini rutin terus gitu ya. Iya sih ya. Kita memang kalau bekerja lebih enak yang suasana santai tapi serius gitu ya, Pak ya. Betul. Sehingga justru ide-ide menarik itu kan datang dari obrolan-obrolan santai. Betul. Sering kali begitu. Tapi kalau sudah mau ngobrol aja, jangan ngobrol. Itu ada CCTV loh. Lah kapan kita berkembangnya, bisa majunya. Itu sebetulnya catatan khusus untuk perguruan tinggi swasta itu ya, Pak ya. Iya. Harus fleksibel, harus membuka ruang untuk kesalahan, dan tadi Bapak bilang juga harus inovatif, harus kreatif. Iya. Jadi di dalam lembaga-lembaga swasta yang apalagi yang masih belum begitu besar, gitu ya. Itu memang sebaiknya jangan terlalu mengutamakan kedisiplinan. Tidak berarti kedisiplinan tidak penting. Tetapi untuk saat ini harusnya kedisiplinan itu sudah bisa diambil alih oleh teknologi. Oke, ini contoh. Contoh. Dulu orang pakai sabuk pengaman kan susah. Betul, safety belt. Kayaknya males ya, bikin repot lah ya. Teknologi baru mewajibkan pakai seat belt. Kalau enggak bunyi. Ya, pakai mobilnya. Yes. Nah, itu adalah fungsi teknologi itu untuk mendisiplin. Jadi kemampuan berdisiplin itu harusnya bisa dikendalikan oleh teknologi. Nah, leader itu bagaimana mendorong teman-teman kerjanya, timnya itu berinovasi, dengan membuat atmosfer kerja yang nyaman. Yang nyaman ya, betul. Kalau kita atmosfer kerjanya sudah tertekan, jangan harap itu ada inovasi.
Oke. Jangan harap. Jangan harap ya. Karena bakalan mandek tuh ya. Mandek, cenderung mandek. Ya, hasilnya tertib aja. Hasilnya tertib. Gitu ya. Oke. Makanya saya sering mengatakan dari ya lembaga-lembaga swasta itu memang harus memberi ruang bagi timnya itu untuk sedikit lah melencong dikit gitu ya. Jangan kalau anak sekarang bilang nakal-nakal sedikit lah ya. Betul. Saya kira itu. Oke. Nah, sahabat Ipol, tadi Pak Suparto sudah menjelaskan bahwasanya kalau perguruan tinggi swasta ingin mengejar ketertinggalan atau mengejar kualitas yang sama dengan negeri, itu harus ada nakal-nakalnya sedikit. Itu betul nggak sih Pak Suparto? Maksudnya gimana nih nakal-nakalnya sedikit nih? Jadi kalau saya boleh memberikan sekali lagi analogi ya, saya berpikirnya analogis gitu ya, supaya mudah dijelaskan gitu ya. Misalnya saya berkendara atau kita berkendara mobil gitu ya, jalannya agak rame begitu. Nah, biasanya kalau kita running business as usual, Mas, karena ini masih padat ya nggak perlu nyalip lah, ya sudah diikuti aja. Diikutin aja sih, selama santai-santai ini, akhirnya aja lah. Itu running business as usual. Kalau perguruan tinggi mungkin begitu tidak masalah ya, karena ikuti aja ya sudah. Kalau memang udah jelas ya, gajinya, udah jelas apa yang dihasilkan, ya udah gitu ya. Oke. Tapi ada yang negeri juga ada yang lebih baik sedikit. Nah, misalnya, memang ini di depan agak ramai, tapi dari sana kosong itu, dan ini apa namanya? Jalur kanannya mungkin agak sedikit bisa dilewatin. Ini bisa dilewati. Ya. Jadi kalau yang proaktif gitu ya, kan nunggu sana kosong, kemudian ini jalurnya ini potong-potong, harusnya potong-potong. Sudah mengantisipasi jauh-jauh biar dia bisa agak nyalip lagi gitu ya. Ini potong-potong ini, maka sebagai orang yang proaktif saya menyebutnya, maka dia nyalip perusahaannya. Tapi kalau orang ini bisnis as usual kan, nggak apa-apa, potong-potong, saya masuk nyantai aja lah, jalan terus aja. Karena ini begitu. Betul. Tapi yang proaktif, ya, karena ini ada peluang sana kosong, ini jalan juga garisnya terpotong-potong, dia nyalip. Nah itu proaktif. Nah yang nakal-nakal itu, ya, ini garisnya nggak terpotong-potong, lurus apa? Markanya itu di sana kosong. Tapi kan kalau nyalip itu nggak boleh mestinya aturannya. Nah, sebagai orang swasta, lah nyalip walaupun itu ndak diperbolehkan. Ya dikit langsung masuk lagi ke dalam lah. Betul. Jangan terus-terusan di situ. Gitu. Nakal-nakal dikitnya itu kira-kira semacam itu gitu ya. Bahkan kadang-kadang yang kalau di jalan tol di bahu jalan sih Pak, langsung kita masuk lagi. Yang penting tujuannya tercapai dan cepat ya. Analoginya semacam itu, analoginya. Ya melanggar dikit tapi tidak sampai pelanggaran yang dipidana lah. Iya, betul. Kan ada pelanggaran yang pidana, ada pelanggaran yang non pidana kan? Iya, betul. Iya kan? Nah, yang begitulah kira-kira nakalnya itu dalam konteks semacam itu. Nah, perguruan tinggi swasta harus memberikan ruang itu. Kalau ada katakanlah nakal-nakal dikit, kemudian ya dikit tapi jangan dibiarkan ya. Tapi kan kita tahu, di itu kan hanya berapa orang. Seperti di sini ada berapa orang? 15 orang. Ya. Kan kelihatan semua. Kita kan bisa memetakan ABCD-nya, kan bisa memetakan gitu loh ya. Betul juga sih ya Pak ya. Kalau kita nunggu ini terlalu lama kan, nunggu sampai garisnya terpotong-potong. Aduh kelamaan ini padahal ini kosong gitu kan. Ya itu pola pikir kira-kira. Kapan mau nyampenya gitu ya Pak ya. Sementara yang lain ada yang sudah berani juga. Iya toh. Sekarang ini kita itu manajemen digerakkan dengan lari saja udah ketinggalan. Harus melompat-lompat kita itu. Apalagi kalau jalan, ya jangan. Oke. Jangan. Kalau implementasi realnya sendiri di manajemen pendidikan tinggi seperti apa tuh Pak? Yang nakal-nakal tadi gitu, apakah dia harus mampu membuka kerjasama yang mungkin itu sebetulnya tidak diperbolehkan oleh rektornya atau seperti apa nih Pak? Begini, jadi kalau pengalaman saya begini ya, pengalaman pribadi. Enak nih based on pengalaman sebenarnya Pak, gimana? Pribadi ya di kampus kan, nakal saya di kampus gini ya. Saya sebagai asisten rektor, ya itu kan kekuasaannya otoritasnya terbatas. Tetapi saya itu kadang-kadang sering kali ya waktu itu gerakan saya itu tanpa prosedur yang jelas gitu ya. Dia itu memotong prosedur ya. Motong prosedur gitu ya. Seringkali motong prosedur. Nah, yang semacam itu yang kemudian bahkan dulu saya pernah disebut sebagai orang yang secara manajerial ugal-ugalan. Karena tidak begitu patuh dengan ini. Prosedur yang kaku tadi itu gitu loh ya.
Itu misalnya yang, tetapi kan sekali lagi untuk berani untuk bisa mengambil gerakan yang nakal-nakal dikit itu harus lihat tipologi orangnya juga loh ya. Nggak boleh sembrono juga, kita harus lihat-lihat juga. Iya. Seperti tadi kita menyalip juga kan kita harus ngeliat dulu depannya seperti apa. Oh, depan kosong, dan ini kita lihat, oh itu ada mobil yang ada renggang. Oke, kita masuk gitu kan. Nggak boleh sembrono juga, intinya harus ada pertimbangannya juga. Iya, gitu ya. Iya. Karena komunitasnya kecil, kita kan bisa mengukur. Mengendalikannya itu lebih mudah gitu ya, lebih praktis karena yang diukur tidak terlalu banyak seperti hanya negara gitu ya. Nah repotnya sekali lagi kita itu seringkali memakai prosedur negara untuk urusan rumah tangga. Oke, itu ya yang salah ya. Padahal skopnya lebih kecil gitu ya. Iya. Beda skop artinya. Extremely speaking saya sering mengatakan begitu. Kita itu untuk model pengendalian terutama ya, sering memakai model pengendalian negara untuk urusan rumah tangga. Padahal itu tidak perlu banget ya Pak ya? Tidak perlu, sangat tidak perlu. Itu bisa sangat tidak efisien dan bisa sangat menghambat gitu ya. Contoh ya. Contoh, ada teman di batu perguruan tinggi swasta gitu ya. Itu mau jadi pembicara di mana dia harus memakai akunnya universitas. Karena dia diundang atas nama universitas gitu kan. Yeah. Nah, kemudian dia tanpa prosedur langsung bicara kepada bagian Infocom yang nangani tentang sosial media itu, bahwa dia mau memakai nama resmi universitas, akun universitas, akun IG universitas. Oke. Apa yang dijawab? Lama nggak dijawab, ternyata jawabannya apa? Loh, apakah Bapak ini dapat rekomendasi dari rektor? Wah, ini yang bikin menghambat nih ya. Kadang-kadang birokrasi ini jadi menghambat kita bisa berkreativitas ya. Betul. Ya semacam itu kan tidak perlu. Ya. Apalagi jelas ini atas nama universitas ngomongnya. Kan yang tidak perlu harus ada dibuktikan ini loh disposisi rektor misalnya. Nah itu yang nakal-nakal sedikit masuk Pak Suparto itu ya. Kalau yang nakal-nakal itu nggak usah pakai gitulah. Saya juga sama misalnya atas nama universitas kan nggak perlu surat-surat begitu gitu ya. Misalnya begitu itu yang nakal-nakal tadi itu. Ya ini jadi menjelaskan ya sahabat Ipol mengapa Pak Suparto ini lantas karirnya melesat di UMM ya. Dari UMM yang mulai kecil sampai sekarang Bapak berkecimpung di pendidikan nasional, kemudian di PMK gitu ya Pak ya. Kalau melesat saya tidak, tetapi paling tidak sustain lah. Sustain ya. Dan kita bisa melihat kan UMM dari nol istilahnya sekarang juga sudah jadi besar. Ada pengaruh sedikit kenakalan tadi itu ya Pak ya, dalam tanda kutip ya. Iya, dalam tanda kutip ya, sebagai orang swasta gitu ya. Ya tadi tapi sekali lagi untuk prosedur yang sifatnya internal. Sedapat mungkin dikurangi lah. Misalnya dosen katakanlah mau izin keluar. Ya itu perlu ya cukup dari kaprodi aja lah, nggak perlu sampai rektor misalnya. Kan ada yang sampai bilang harus sampai rektor dulu juga. Ada yang begitu. Izin mau kegiatan di luar itu harus izin sampai rektor. Ada itu. Bisa berapa lama ya Pak ya itu ya? Ya karena itu memang sistem birokrasi yang dikembangkan di lembaga-lembaga yang sudah settle. Sebagai ya tidak salah, benchmarknya memang lembaga yang sudah settle. Betul memang. Tetapi kan yang settle itu beda. Baik Pak Suparto, mungkin bisa dijelaskan nggak kira-kira dengan sedikit ugal-ugalan atau inovasi tadi ya dari perguruan tinggi swasta untuk bisa mengejar ketertinggalannya itu, kira-kira hubungan eratnya apa nih Pak yang mengkaitkan antara memotong Kompas tadi dengan kualitas pendidikan tinggi swasta agar sejajar tadi apa nih Pak? Begini, menarik itu ya, menarik, pertanyaannya menarik. Minggu lalu saya ke Dubai itu kaitannya dengan konferensi tentang sustainability. Nah, di sana dibahas tentang peranan industri dan perguruan tinggi, gitu ya. Jadi saat ini ya perguruan tinggi itu atau lembaga pendidikan secara umum itu kan cenderung ketinggalan dengan industri. Ya. Saya sering mengatakan bahwa percepatan gerakan lembaga pendidikan itu kayak deret hitung, sementara industri itu kayak deret ukur. Sehingga memang untuk mengukurnya kecepatannya memang tidak bisa. Lebih cepat industri, majunya pesat. Kalau itu dibiarkan, nah kita jadi apa? Gitu kan. Nah, makanya sebagai perguruan tinggi swasta harusnya punya terobosan bagaimana mengejar ini. Salah satu langkah
implementatif yang dilakukan oleh UMM adalah mendirikan Center of Excellence namanya. Center of Excellence. Center of Excellence itu semacam micro kredensial yang isinya adalah melatih kompetensi mahasiswa yang memang dibutuhkan oleh industri. Iya. Kalau kita menunggu membuat prodi sesuai dengan kan lama itu. Nah, oke. Ini berarti ya Center of Excellence ini yang bisa mempercepat. Betul. Sehingga nanti begitu ini nggak sudah lepas zamannya ganti yang baru tanpa harus izin ke Jakarta katakanlah harus membuat surat izin pendirian prodi baru gitu ya. Dan sekarang apalagi dengan model MBKM itu model semacam itu sangat dimungkinkan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Betul. Jadi jadi untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan itu salah satu langkah yang diambil adalah mengembangkan Center of Excellence ya, mikro kredensial yang harus bekerjasama dengan industri. Setiap kali itu hanya diajarkan oleh dosen-dosen dari kampus, tetap aja ketinggalan. Ketinggalan. Tapi kalau dari industri, dia kan yang memakai terakhir. Gitu ya. Artinya langsung usernya, mereka praktisi langsung di lapangan sehingga bisa mengejar ketertinggalan kampus. Iya. Sekarang banyak mahasiswa lulusan katakanlah S1 komunikasi gitu ya, dengan mengambil kursus data analis misalnya, selama 3 bulan dia bisa kerja, gajinya melebihi mahasiswa S1 lulusan S1. Sudah banyak yang begitu saat ini. Sehingga kalau nanti kampus tidak peka dengan fenomena perkembangan semacam ini, ya bakalan akan tertinggal terus. Pak Jokowi dulu kan sering mengatakan buka sekolah kopi, tapi berapa orang yang mendirikan sekolah kopi? Karena prosedur, prosedurnya panjang. Tapi kalau dibuka Center of Excellence kopi misalnya, itu lebih mudah. Artinya nggak perlu izin khusus dari pemerintah. Oke. Kita bisa kerjasama dengan industri, sertifikatnya bisa dikeluarkan oleh industri. Dan itu jauh lebih kuat daripada yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan sendiri untuk pelatihan itu misalnya. Oke. Beda, sekarang kan ada beberapa kampus yang melaksanakan mikro kredensial, ya. Tetapi hanya diajar oleh dosen-dosen dari kampus. Tanpa melibatkan industri. Praktisi industri. Nah, itu sama saja. Dan butuh memotong prosedur agar para praktisi industri itu bisa mau bergabung tadi lewat Center of Excellence tadi ya Pak ya. Iya. Contoh kasus kecilnya seperti itu. Itu yang kita lakukan. Aduh, ini memang kita jadi dapat insight ya, sahabat IPOL ya, dengan penjelasan Pak Suparto ya. Nah, Pak Suparto ini kan ceritanya nih ada survei nih ya dari World University World University Version ranking ya. 2024 di mana ternyata dari 1.500 perguruan tinggi dunia yang disurvei, Indonesia ini ternyata nggak ada di 100 besar ya Pak ya. Nah, apakah ini juga menjelaskan pernyataan Pak Suparto sejauh ini bahwasanya memang itu tadi kita itu prosedurnya masih kaku gitu. Itu menjelaskan nggak Pak Suparto kira-kira? Beberapa faktor ada. Kalau faktor lainnya ya bagaimanapun juga pengalaman masa kerja masing-masing perguruan tinggi juga pengaruh. Kalau kita ngomong Harvard misalnya, Harvard tahun berapa? 1800. Udah lama lah ya. Kan? Dibandingkan dengan kampus-kampus Indonesia yang masih baru, ya memang pengalaman untuk melaksanakan itu memang berpengaruh. Tapi apalagi diperburuk dengan model prosedur yang sangat kaku, gitu ya. Pak Jokowi itu kan berapa kali mengatakan potong prosedur. Tapi kan susah. Tapi kan susah untuk melakukan itu. Perlu orang-orang nakal, sedikit nakal seperti Pak Suparto ya. Perlu orang nakal gitu ya. Tapi nakal yang terkendali loh ya. Jangan sembarang nakal itu. Nakal yang terkendali. Nyalip walaupun itu tidak disebut nyalip. Perlu perhitungan. Tapi kan langsung masuk. Nggak terus-menerus gitu loh ya. Itu nakal terkendali namanya. Iya. Oke. Jadi ya ada beberapa berarti faktor yang seperti itu ya, karena tapi di sisi lainnya tetap harus ada motong prosedur tadi ya Pak ya, biar mengejar ketertinggalan gitu ya. Oke Pak Suparto, mungkin terakhir kira-kira apa nih yang bisa Bapak sampaikan, terutama untuk ini Pak, perguruan tinggi swasta ya, kan ada semacam lembaganya gitu ya Pak ya. Itu kira-kira menurut Bapak
apa yang harus mereka lakukan? Begini. Jadi kita itu saya bisa aja mengatakan bahwa manajemen perguruan tinggi swasta itu jangan mengikuti manajemen perguruan tinggi negeri. Saya bisa mengatakan itu secara teori. Tapi prakteknya mereka susah. Kenapa? Karena aturan di atasnya itu memaksa tanda petik mereka untuk mengikuti pola negeri. Apa? Akreditasi. Oh ya, akreditasi betul ya. Iya. Sebetulnya dari pemerintah sendiri juga kan ya Pak ya, mewajibkan itu ya. Iya. Nah itu yang beberapa aturan diantaranya itu cerminan SOP, cerminan perguruan tinggi negeri, sehingga yang swasta pun menjadi terjebak di situ. Ikut-ikutan ke situ karena ada aturan begitu. Nah memang untuk bisa membongkar semuanya ya harus dari atas. Ya mudah-mudahan nanti kalau ganti presiden ada suasana baru. Ada suasana baru ya untuk memperbaiki ini ya Pak ya. Iya, karena soalnya kan Pak Jokowi sendiri sudah berkali-kali menyampaikan potong prosedur itu. Sudah berkali-kali itu, gitu ya. Tapi kan sekali lagi karena itu menjadi state of mind sehingga susah gitu. Contoh PTN yang menjadi PTN BH yang diswastakan itu kan juga tidak seindah pengamatan saya dari luar ya, karena saya bukan orang PTN. Itu memang tidak seindah yang diharapkan. Kenapa? Frame of mind yang ada di dalamnya masih frame of mind negeri. Belum bisa frame of mind sebagai businessman tanda petik gitu ya. Kira-kira PTN yang berbadan hukum itu kan sebetulnya mereka diberi kebebasan untuk mengelola biar lebih maju bisnisnya gitu. Yang Bapak lihat sepertinya tidak seperti itu ya. Masih terkungkung ya. Sebagian masih mungkin sebagian besar jangan-jangan ya masih terkungkung dengan pola pikir lama sebagai PTN gitu ya. Harusnya bisa lebih gitu ya Pak ya. Tapi sekali lagi aturan di atasnya juga harus dibongkar juga. Nah selama aturan di atasnya itu masih semacam itu ya susah juga bergerak gitu kan. Jadi makanya saya katakan perlu ada transformasi dalam manajemen perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Harus ada transformasi. Artinya mungkin closing statement dari Pak Suparto sendiri nih, harapannya kepada stakeholder itu seperti apa? Biar nih pendidikan tinggi swasta manajemennya lebih bagus, lebih baik dan bisa mengejar ketertinggalannya. Jangan terlalu silau dengan indahnya keramik. Tadi ya yang kita Pak Suparto sebut ya. Itu ya. Jangan terlalu silau dengan indahnya keramik. Harus berkolaborasi, harus bekerja sama, itu juga yang penting juga ya. Harus mau membagi peran, membagi otoritas di dalam sebagai pimpinan misalnya. Jangan pimpinan semua otoritas digenggam sendiri. Semua harus ada arahan dari Anda sebagai pimpinan misalnya, ya itu baik, tetapi akan menghambat perkembangan di masing-masing lembaga pendidikan. Tapi kalau mereka diberi otoritas seperti tadi menuangkan pasir, udah kamu boleh di sana, silakan. Diberi otoritas, ya. Maka dia akan punya kreativitas yang lebih karena dia tidak merasa tertekan untuk melaksanakan pekerjaannya itu. Oke. Kalau yang lebih konkretnya Bapak ingin nanti kepemimpinan baru itu seperti apa nih Pak di bidang pendidikan tinggi nih? Ya harapan saya modelnya model transformatif ya. Tidak terlalu bisa melepaskan diri dari pola pikir lama lah, gitu ya. Bisa melepaskan diri lah. Yang penting itu ya. Jangan sampai terkungkung dengan pola pikir lama, maka kalau itu terjadi ya sama saja. Tapi insya Allah enggak lah. Saya lihat dengan munculnya tokoh-tokoh yang baru masuk gitu kan. Ya mudah-mudahan ada harapan. Ada harapan. Yang perlu digarisbawahi sahabat Ipol ya, apa yang dikatakan tadi Pak Suparto adalah mindset ya Pak ya. Mindset ke depan tuh harus bervisi ke depan biar kita mendapatkan negeri yang maju di bidang pembangunan pendidikannya, kualitas manusianya. Jadi karena kita menyiapkan generasi tahun 2040, 2045, walaupun kita produk tahun 2000, tahun 2010, 2020 katakanlah, maka visi kita harus 2050 melampaui dari masa yang kita siapkan. Artinya apa? Prakteknya kita harus terbuka. Jangan sampai misalnya ada perkembangan teknologi baru, ChatGPT misalnya ChatGPT merusak pendidikan. Astagfirullahaladzim. Kalau itu dianggap merusak lah, kapan mereka itu bersahabat dengan teknologi gitu kan? Harus adaptif itu ya kata kuncinya ya. Harus adaptif. Oke. Terima kasih Pak Suparto ini sudah bisa gabung di podcast Ipol kita. Mudah-mudahan Bapak sehat terus dan bisa menyebarkan niatan-niatan atau ide-ide inovasi Pak Suparto. Amin.
Salam buat teman-teman di kantor PMK nih Pak. Oke baik sahabat Ipol, demikian bincang kita kali ini, semoga menambah wawasan dan menginspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Dan terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Bapak Suparto pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.